Dan pembahasan kali ini itu tentang babi ngepet. Nah, kenapa aku bahas babi ngepet? Karena banyak banget laporan yang datang ke aku, yang DM aku di Messenger, DM aku di komentar Facebook, bahkan ada yang WhatsApp aku juga, bahwasannya banyak dari mereka itu yang jadi korban dari babi ngepet. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan orang. Bahkan laporan itu udah sampai 1 kampung yang kehilangan. Dan baru-baru ini aja, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, ada yang laporan ke aku bahwasannya uang itu udah hilang sebanyak 5 juta rupiah. Dan kalian mau tahu apa resiko terbesar dari pengamalan atau pemakaian ilmu babi ngepet? Dan gimana sih cara babi ngepet itu mengambil harta-harta orang, mengambil uang-uang orang yang jelas-jelas itu disimpan di dalam rumah? Itu ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh si babi ngepet ini. Pertama, sama-sama kita tahu kalau babi ngepet ini biasanya menggesek-gesekkan badannya di dinding rumah ya, hanya dengan meminum air kotoran atau air, kalau kami bilang itu air parit yang ada di rumah kalian. Di situ dia sedot air itu, maka harta di rumah kalian itu bakal hilang. Usahakan lampu rumah kalian tuh terang. Walaupun kalian bakal disatroni nantinya, mana tahu, tapi setidaknya sewaktu dia datang itu orang lain bakalan mergoki dia ada di rumah kalian. Uang dari pesugihan itu nggak bisa disimpan. Uang pesugihan itu nggak bisa disimpan lama-lama. Karena apa? Kalau kalian tahu, kalau uang pesugihan itu disimpan lama-lama, itu bakal sial ke pelakunya sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Andi dari channel Galang Horor. Kita udah lama vakum juga ya channel Galang Horor nih, karena banyak kesibukan masing-masing dari tim. Tapi khusus malam ini aku bakal bahas satu pembahasan yang lagi viral-viralnya di daerah sini ya, di daerah kotaku ya. Dan pembahasan kali ini itu tentang babi ngepet. Kenapa aku bahas babi ngepet? Karena banyak banget laporan yang datang ke aku, yang DM aku di Messenger, DM aku di komentar Facebook, bahkan ada yang WhatsApp aku juga, bahwasannya banyak dari mereka itu yang jadi korban dari babi ngepet. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan orang. Bahkan laporan itu udah sampai 1 kampung yang kehilangan. Dan baru-baru ini aja, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, ada yang laporan ke aku bahwasannya uang itu udah hilang sebanyak 5 juta rupiah. Bayangin, uang 5 juta rupiah itu lenyap gitu aja dalam 1 malam. Siapa yang gak sedih guys? Jadi aku bakal bahas nih mitos tentang babi ngepet, ciri-ciri babi ngepet, bagaimana sih cara nangkal babi ngepet, atau gimana sih cara nangkepnya babi ngepet, apa amalan yang bisa kita buat supaya kita terhindar dari babi ngepet ini. Jadi kita bahas satu persatu ya. Mitos babi ngepet sendiri ini sebenarnya udah ada dari zaman Belanda, dari zaman agraris dulu. Jadi di zaman Belanda itu ada beberapa orang yang pengen kaya secara instan, tapi nggak pengen kerja keras. Nah, dari sana itu baru muncul oknum yang mengaku bisa mengabulkan permintaan itu gitu guys. Kita anggapnya sekarang itu dukun. Jadi si dukun ini dia bisa mengabulkan permintaan orang yang ingin kaya secara instan, tapi dengan catatan ada harga mahal yang harus dia bayar. Jadi pelaku atau
orang yang ingin melakukan atau memiliki ilmu babi ngepet, itu ada perjanjian yang harus dia ikuti dulu, ada perjanjian yang harus dia sepakati dulu kepada si dukun yang memberi ilmu ini kepada si pelaku. Dan kalian mau tahu apa resiko terbesar dari pengamalan atau pemakaian ilmu babi ngepet? Resiko terbesar itu adalah kalian bakal kehilangan sanak saudara atau keluarga terdekat kalian. Karena ilmu babi ngepet ini meminta tumbal nyawa, dan itu bukan tumbal nyawa hewan atau tumbal nyawa dari orang lain, tapi tumbal nyawa dari keluarga dia sendiri. Dan mitos atau kepercayaan yang selama ini beredar tentang babi ngepet itu, si pelaku babi ngepet ini mempelajari 2 ilmu. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum ya. Jadi si pelaku babi ngepet melakukan perjanjian dengan si dukun yang memiliki teman atau koneksi dengan siluman babi. Nah, di samping perjanjian si pelaku dengan si dukun yang berteman dengan jin atau siluman babi, si pelaku ini harus mempelajari ilmu yang namanya Singoledoyo. Singoledoyo ini kalau nggak salah aku ya Singoledoyo dan ilmu babi ngepet. Jadi 2 ilmu ini yang harus dipelajari oleh pelaku babi ngepet. Kalau ilmu Singoledoyo ini si pelaku itu bisa berubah menjadi macan atau harimau. Tapi di sini sama si dukun itu dirubah, dia bisa berubah jadi babi. Nah, setelah kesepakatan itu deal, mereka sepakati ada ritual lain yang harus dilakukan oleh pelaku babi ngepet, yaitu harus puasa mutih, puasa tapak geni. Ini harus dilakukan selama 40 hari 40 malam. Setelah semua ritual ini selesai dilakukan, barulah ilmu pesugihan babi ngepet ini bisa diturunkan sama si pelaku. Jadi sebenarnya banyak resiko dan itu nggak gampang sih. Sebenarnya ujung-ujungnya itu bakal merugikan dia sendiri. Walaupun awalnya nih, di awal-awal dia senang, dia punya banyak harta, dia bisa dapat uang begitu instan gitu. Tapi pasti ada resiko terbesar yang bakal dialami. Dan gimana sih cara babi ngepet itu mengambil harta-harta orang, mengambil uang-uang orang yang jelas-jelas itu disimpan di dalam rumah? 2 cara yang bisa dilakukan oleh si babi ngepet ini. Pertama, sama-sama kita tahu kalau babi ngepet ini biasanya menggesek-gesekkan badannya di dinding rumah ya. Dia bakal menggesek-gesekkan badannya ke dinding rumah, dan secara bersamaan uang atau harta yang ada di dalam rumah itu pasti bakal berpindah ke tempat di mana wadah dia disediakan. Wadah ini kita anggap rumahnya dia lah, dimana di rumah itu pasti udah ada tampah, udah ada sesajen, udah ada lilin, sama seperti ini. Dan cara kedua bukan cuma menggesekkan badan, tapi si babi ngepet ini hanya dengan meminum air kotoran atau air, kalau kami bilang itu air parit yang ada di rumah kalian. Di situ dia sedot air itu, maka harta di rumah kalian tuh bakal hilang. Karena resiko ketiga yang bakal dialami sama babi ngepet ini, dia harus memakan kotoran. Entah itu kotoran dia sendiri atau kotoran orang lain. Itu kenapa dia terkadang harus minum air parit yang ada di rumah kalian. Itu sebagai syarat juga. Nah, itu salah satu mitos tentang babi ngepet ya guys. Aku nggak bakal bahas panjang-panjang, nanti kalian bosan juga kan? Karena masih ada 3 pembahasan lagi. Nah, kalau wadah ini, wadah yang ada di rumah itu pasti dijaga sama seseorang. Mungkin ya bisa dibilang anak atau istrinya, karena udah pasti dia nggak mungkin kerja sendiri. Harus ada yang jaga itu lilin. Dan wadahnya itu di situ biasa disediakan ya semacam sesajen itu supaya siluman babi ini mau bekerja sama si pelaku ini. Dan kedua, tadi ada juga yang DM aku, banyak yang jaga malam, jaga ronda supaya babi ini ketangkep. Tapi kenapa nggak ketangkep juga?
Iya, aku bilang nggak bakal ketangkep. Kenapa? Kalian nggak tahu hari-hari apa aja babi ngepet itu keluar. Sama seperti yang di awal aku bilang, babi ngepet itu punya perjanjian sama si dukun, dan dukun ini udah ngasih kesepakatan sama si pelaku bahwasannya si babi ngepet tuh bisa keluar atau beraksi di malam-malam tertentu. Ada 3 malam yang benar-benar harus dijalani sama si ritual babi ngepet. Pertama itu malam Selasa Kliwon, kedua Jumat Legi. Nah itu benar kata Cica, ada suara Cica. Jumat Legi dan Jumat Wage. 3 malam ini menjadi malam khusus bagi babi ngepet untuk beraksi di sekitar rumah atau sekitar kampungnya dia. Jadi buat kalian yang pengen ngeliat atau pengen nangkep sah secara langsung babi itu keluar, itu harus di malam itu. Malam Selasa Kliwon, Jumat Legi, dan Jumat Wage. Sebenarnya ada malam-malam lain, malam-malam keramat, mungkin malam 1 Suro atau malam-malam yang ya malam-malam sakral lah. Tapi belum tentu juga malam Jumat, karena nggak mungkin malam Jumat dia keluar. Karena banyak beranggapan nih orang-orang awam pasti babi ngepet ini beraksi di malam Jumat karena ini malam sakral. Enggak. Aku dari dulu sebenarnya sebelum viralnya babi ngepet ini, aku juga udah bahas babi ngepet nggak bakal keluar di malam-malam yang dianggap orang itu sakral. Enggak. Dia juga punya pikiran, dia juga manusia yang hanya menyalahgunakan kehidupannya itu kerjasama sama jin. Jadi dia berpikir ini pasti kalau malam Jumat pasti semua dijaga, rumah dijaga, mereka ini pasti buat pengawalan. Makanya dia buat syarat di malam 3 tuh, Selasa Kliwon, Jumat Legi, dan Jumat Wage. Intinya kalau kalian mau berjaga-jaga itu di malam itu, dari Senin ke Selasa atau Selasa malam, dari Kamis ke dari Jumat, malam Sabtu, Wage atau Legi. Nah itu untuk info di malam-malam tertentu di mana babi ngepet itu beraksi. Dan ternyata benar ada salah satu yang DM aku tuh kejadiannya pas di malam Sabtu Legi. Jadi di pas malam Sabtu Legi itu berarti kan hari Jumat tuh, Jumat malam Sabtu. Nah di malam itu keluarganya kehilangan uang sebesar 5 juta rupiah. Dan mutlak itu babi ngepetnya kepergok, tapi dia langsung kabur. Ya memang pasti langsung kabur karena di situ babi ngepet kepergok, itu lilin pasti goyang seperti tertiup angin. Dan yang jaga ini wajib tiup lilin itu supaya lilin itu padam dan babi itu hilang. Jadi itu untuk info tentang hari apa aja atau malam apa aja sih babi ngepet ini keluar kan. Dan ketiga itu bagaimana sih cara membedakan atau ciri-ciri seorang pelaku babi ngepet atau babi ngepet itu sendiri. Nah aku bakal bahas satu persatu ya. Nah aku bakal bahas tentang apa namanya tadi, ciri-ciri bagaimana sih membedakan babi ngepet dengan babi yang lainnya. Ciri-cirinya pertama, babi ngepet itu biasanya postur tubuhnya itu lebih besar dari babi lainnya. Jadi postur tubuhnya itu lebih besar dari babi lainnya. Ya nggak mesti pelakunya itu badannya besar juga, enggak. Tapi sewaktu dia berubah jadi babi ngepet, biasa postur tubuhnya itu lebih besar. Banyak beranggapan dari kita kan babi yang kecil gitu kan, enggak. Itu babi pasti agak besar tampilannya. Itu pertama. Dan kedua, ciri-ciri yang signifikan yang bisa kalian langsung perhatikan itu di saat dia kepergok. Kalian bisa perhatikan tuh, biasanya babi ngepet kaki belakangnya memang seperti kaki babi, tapi kaki depannya itu seperti tangan manusia. Jadi seperti ini nih, ini kaki depan pasti seperti tangan manusia. Bisa kelihatan mungkin ya dari biasa babi ngepet kan cuma 2 nih ya tapaknya ya, tapak babi itu kan biasa cuma 2 nih seperti tapak kaki kambing. Nah ini dia biasanya 5. Jadi itu perbedaannya, itu membedakan babi biasa dengan babi ngepet. Tapi untuk badannya dan tampilan mukanya itu pasti seperti babi. Dan ciri-ciri ketiga yang bisa kalian juga perhatikan, buat kalian nanti yang nonton channel ini, coba deh kalian perhatikan. Mana tahu nih lewat nih di rumah atau ya yang kalian anggap terduga lah, yang kalian anggap tersangkanya lah. Karena kita nggak bisa asal tuduh, itu nanti jadi pencemaran nama baik.
si pelaku babi ngepet ini pasti punya satu benda atau satu kain atau satu jari yang warnanya hitam. Warnanya hitam, pokoknya identik dengan hitam, dan itu pasti nggak pernah ganti. Maksudnya kain itu pasti selalu ada. Mana tahu pas dijemur atau apa dia lalai. Nah itu sebagai sebenarnya jari atau kain itu untuk nutupi badannya selama dia berubah jadi babi ngepet. Dan ciri-ciri keempat itu si pelaku babi ngepet mempunyai karakteristik yang berbeda dari orang lain. Kenapa gitu? Sebelum si pelaku babi ngepet ini beraksi, dia pasti bakalan keliling ke tempat-tempat yang bakal dijadikan target oleh dia. Jadi dia bakal mantau nih, keliling nih ke satu daerah atau satu kampung atau satu rumah lah. Misal rumah dia di desa A, tapi bersebelahan dengan desa B. Dia pasti keliling. Dia bakal mantau situasi. Dan kalian tahu, bukan berarti malam ini dia beraksi, sore ini dia bakal keliling. Enggak, dia pasti mantau situasi ini. Pos penjaganya di mana sih? Dia pasti berbaur dulu dengan orang-orang baru. Mitos itu gimana sih? Kalian pernah dengar nggak sih mitos ini? Dia pasti cari tahu, nggak sembarangan. Dia juga nggak bodoh. Jadi saran aku buat kalian yang pengen nangkap babi ngepet, jangan terlalu heboh, jangan terlalu kepo, jangan terlalu membesar-besarkan berita. Kalian itu sama aja, kalian nggak bakal bisa tangkap dia. Salahnya manusia Indonesia ini seperti itu. Kalian pengen nangkep, tapi kalian besar-besarkan beritanya. Kalian heboh-hebohkan. Sampai ke dianya. Dia pasti wanti-wanti, dan dia bakal lebih safety lagi untuk beraksi. Jadi saran aku, walaupun ya memang berat sih kehilangan uang sekian dalam setiap malam. Tapi kalau memang kalian mau kerjasama, kalian mau kompak, itu pasti bisa tertangkap. Jadi dia pasti berbaur dulu nih. Dia bakal tanya nih, berbaur sama orang-orang baru. Bener nggak sih mitos babi ngepet ini, kalian dengar nggak sih gitu? Udah gitu gimana sih di sini penjaganya di mana sih? Kapan-kapan aja sih penjagaannya? Kapan aja sih pos rondanya ini ada? Siapa-siapa aja sih yang jaga? Remajanya siapa aja? Orang-orang tuanya siapa aja gitu? Dan di titik mana sih yang bakal dijaga? Itu kesalahan kalian. Kalian terlalu bebas menyampaikan semua unek-unek kalian ke depan, ke halayak ramai, dan itu pasti sampai ke dia, nggak mungkin nggak. Karena dia juga pasti punya mata-mata. Dia nggak kerja sendiri, mustahil pelaku babi ngepet itu kerja sendiri, mustahil. Nah jadi kalian harus lebih safety ya guys, lebih ya menjaga privasi ya, biar dia tuh bisa kejebak gitu guys. Nah itu untuk penjelasan ketiga ya. Untuk penjelasan keempat nih ada beberapa hal atau beberapa amalan yang bisa kalian buat untuk terhindar dari babi ngepet. Mungkin salah satunya itu bakalan agak ribet dan jarang bisa didapat, tapi ada cara lain yang bisa kalian lakukan supaya kalian terhindar dari babi ngepet. Pertama, siluman babi ngepet itu paling takut sama namanya bambu kuning. Jadi rumah siapa yang ada bambu kuning, yang punya tanaman bambu kuning, insya Allah itu nggak bakal didatangi oleh babi ngepet, karena dia paling takut sama bambu kuning. Kedua, dia juga nggak bakal ngetroni rumah yang punya tanaman bidara, Arab, juga daun kelor. Keempat, dia nggak bakal nyatroni rumah yang pencahayaannya itu terlalu terang. Amalan yang keempat ini bisa kalian terapkan. Jadi buat kalian yang pengen nih terhindar rumahnya dari babi ngepet, usahakan rumah kalian tuh ya sekeliling rumah tuh dipasang mulai sekarang ya, karena kan udah sering kejadian nih babi ngepet, uang hilang. Usahakan rumah kalian tuh terang. Apapun ceritanya, usahakan rumah kalian tuh terang. Mau di luar, mau di samping, mau di belakang, itu usahakan lampu hidup. Mau nggak mau. Karena apa? Itu memudahkan orang lain ngelihat babi itu saat ada di rumah kalian. Tapi saat rumah kalian redup, rumah semua lampu kalian matikan, orang tuh bakal lebih sulit. Kenapa babi ngepet itu identik sama warna hitam? Karena dia berbaur dengan gelap, berbaur dengan malam. Jadi semakin redup rumah kalian, semakin gelap rumah kalian, dia itu makin gampang berbaur. Bakalan makin sulit kalian nangkap babi ngepet ini. Jadi saran aku, benar kata Cicak lagi,
usahakan lampu rumah kalian tuh terang. Walaupun kalian bakal disatroni nantinya, mana tahu, tapi setidaknya sewaktu dia datang itu orang lain bakalan mergoki dia ada di rumah kalian. Dia juga bakal mikir-mikir kalau rumah itu terlalu terang, dia nggak bakal datang, karena itu beresiko. Dan ada amalan satu lagi yang bisa kalian terapkan nih, air masjid ya. Air masjid itu bisa untuk jadi tangkal atau pagar rumah. Dengan doa-doa tertentu yang bisa kalian lantunkan, itu bisa kalian siram di sekeliling rumah menjelang maghrib atau setelah asar. Tapi lebih abdul sih sebelum maghrib. Sebelum menjelang maghrib, air masjid ini kalian doakan ya, minta doa dari petua, sesepuh yang ada di kampung, kiai, ustadz yang ada di kampung kalian. Minta doa bersama, sediakan air masjid banyak-banyak untuk pagar atau tangkal rumah kalian. Itu bisa kalian siram sekeliling rumah. Insya Allah rumah kalian bakal terhindar dari babi ngepet. Oke lah, fisiknya ada babi ngepet, tapi biar gimana pun, babi ngepet itu adalah siluman, jelmaan siluman babi yang ternyata mempunyai kontrak dengan manusia bodoh yang ingin hidupnya digadekan sama jin babi ngepet ini. Jadi biar gimana pun, air masjid ini bakal nangkal rumah kalian. Jadi si jin ini nggak bakal berani nyentuh rumah kalian. Dan itu beberapa informasi tentang babi ngepet. Karena aku kemarin sempat nangani juga, walaupun bukan babi ngepet tapi sejenis tuyul di daerah Galang Suka. Aku udah posting juga di Facebook aku, berandaku. Kejadiannya itu si korban ini sering kehilangan uang 100, 200, 300 setiap malam, 100, 200, 300. Sementara jualannya untungnya nggak seberapa. Dan ternyata setelah aku tangani, aku kasih arahan nih begini, alhamdulillah uangnya udah nggak pernah hilang lagi. Tapi sewaktu aku ngeruqyah anaknya si korban ini karena keteguran sama sosok genderuwo di salah satu pohon bambu. Jadi sewaktu aku ruqyah, di setengah perjalanan si pelaku yang memiliki atau peliharaan tuyul ini datang ke rumahnya. Si pelaku ini yang memiliki peliharaan tuyul datang ke rumahnya, mungkin bakalan beraksi lagi, padahal udah 1 minggu nggak pernah kehilangan. Ternyata dia datang pas kebetulan aku tuh di situ gitu. Nah, aku nggak ngomong nih sama mereka bahwasannya sosok tuyul itu ada di depan rumah, tapi tuyul itu udah aku tarik, jin itu udah aku tarik, ternyata si tersangka ini batu-batu nggak udah seperti mau batu darah. Di situ aku baru bilang sama mereka, ini pelakunya tadi datang, itu sosok tuyulnya tadi ada di depan pintu, cuman nggak berani masuk, tapi tuyulnya udah aku tarik. Setelah si pelaku ini batu-batu, dia pulang ke rumah. Dan mulai dari situ, menurut pernyataan dari pasien aku, si tersangka ini setiap ketemu atau papasan sama dia itu seperti orang linglung. Pokoknya setiap berpapasan sama orang lain dia seperti orang linglung, seperti ya orang yang lupa ingatan sampai sekarang. Ya itu resiko kalau dia punya peliharaan, atau peliharaan itu ditangkap sama orang, ditahan sama orang, resikonya dia bakalan gila. Itu resiko terkecil sih. Resiko terbesarnya dia nyawanya bakal melayang, karena dia melanggar janji sama si dukunnya. Karena dukun juga punya perjanjian sama si ratu atau rajanya yang memberi tuyul ini kepada dia. Jadi sedikit pembahasan tentang babi ngepet ya guys. Buat kalian lebih mawas diri, lebih hati-hati, lebih pinter lagi. Jangan kemakan sama kejadian-kejadian. Kalau bisa kalian lebih terarah lagi gimana cara nangkep babi ini. Dan satu lagi, aku ada juga yang sampaikan ke aku. Katanya pelaku babi ngepet ini punya berangkas untuk menyimpan semua uang yang sudah mereka ambil. Dan kalian tahu nggak? Katanya berangkas itu dijaga sama 7 jin. Berangkas itu dijaga sama 7 jin. Tapi aku bilang enggak. Uang dari pesugihan itu nggak bisa disimpan. Uang pesugihan itu nggak bisa disimpan lama-lama. Karena apa? Kalau kalian tahu, kalau uang pesugihan itu disimpan lama-lama, itu bakal sial ke pelakunya sendiri. Jadi uang dari pesugihan itu harus terus berputar, harus dibelikan ini, bangun itu uang harus berputar terus
Itu resikonya. Nggak mungkin dia nih habis ngepet nih, babi ini habis ngepet beraksi sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, tapi uang itu terus disimpan. Itu mustahil. Itu mustahil. Karena nama sifat manusia itu pasti tamak, serakah, dan apa ya, ego. Jadi nampak uang banyak pasti langsung dibelanjakan, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dan nggak mungkin berangkas itu dijaga oleh 7 jin. Itu nggak ada. Dia nggak pakai berangkas. Uang itu langsung disimpan dia sendiri, dibalut kain putih atau kain apa yang sudah disarati juga oleh dukun dan pelaku. Jadi nggak ada. Pelaku babi ngepet ini hanya bekerja sama dengan siluman babi, dengan perantara dukun. Dan biasanya dukun ini memang dukun yang memang ahli dari turun temurun yang mempelajari ilmu babi ngepet atau ajian babi ngepet. Jadi guys, itu aja yang bisa aku jelasin. Lebih kurangnya aku minta maaf. Kalau ada yang salah aku juga minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan juga, kalian bisa komen di kolom komentar. Bantu subscribe channel kami supaya tembus ke 1000 subscriber sebentar lagi. Dan bantu share sebanyak-banyaknya supaya subscriber Galang Horor juga lekas tembus. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat juga bagi aku sendiri pribadi. Dan buat kalian yang mungkin sudah jadi korban babi ngepet, aku doakan murah rezeki setelah ini. Ikhlaskan aja, karena ilmu yang paling mahal di dunia ini cuma 2, sabar sama ikhlas. Mungkin berat tapi aku udah ngalami sendiri. Setelah kita ikhlas, kita sabar jalani semua ujian. Aku juga pernah kehilangan ya harta benda ratusan juta, mungkin banyak yang udah tahu. Tapi setelah aku ikhlas itu banyak rezeki itu datang, nggak pernah putus, selalu datang, walaupun dikit-dikit tapi selalu ada. Dan itu rezeki yang berkah. Mungkin rezeki kita yang hilang melalui perantara babi ngepet, atau kita sakit, atau kita maaf cakapnya uang itu jatuh atau di mana. Itu sebagai bentuk teguran Allah bahwasanya di sekian persen dari harta atau uang itu ada haknya orang lain yang nggak kita bagikan, yang kita makan sendiri selama ini. Atau mungkin selama ini kita tetap sedekah, kita berbagi, tapi kenapa tetap hilang atau jadi korban babi ngepet? Ya karena Allah mau ngasih rezeki yang lebih gitu loh, ada rezeki yang lebih berkah dari itu nantinya. Dan kalian yang jadi korban babi ngepet, sebenarnya kalian dapat banyak pahala, dan dosa kalian tuh ditampung semua sama si pelaku babi ngepet ini. Semakin lama dia bertindak, semakin lama dia berbuat, selama apapun dia berbuat dan bekerja sama babi ngepet ini, siluman babi ngepet ini, selama itu juga karma dia bakal bertumpuk. Semua karma itu bakal numpuk ke dia, dan suatu saat pasti dia bakal ketangkep, dan itu bakal jadi ya cambuk besar buat dia. Jadi aku sarani lebih tawakal, lebih sabar, lebih cermat lagi. Mudah-mudahan setelah ini ada jalan buat kalian supaya masalah kalian semua cepat selesai, dan tersangka yang diduga sebagai babi ngepet ini lekas tertangkap. Dan kalau kalian butuh bantuan aku nggak bisa bilang, nggak berani jamin aku bisa tangkap langsung, tapi aku kasih jalannya buat kalian bisa nangkap dia. So itu aja dari aku Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.